Oke, yuk kita mulai. Mau dari kelompok 1 dulu atau kelompok 2 dulu? Untuk main dan modus yang kemarin. Silakan. Mau kelompok 1 dulu? Oh, Hanif dulu. Silakan. Hanif kelompok 1 berarti ya? Iya, izin Kak ya. Iya, boleh. Nah, Share screen lah. share screen. Ya, share Bentar, screen Kak. biar kelihatan. Pagi Bintang, pagi Rahma. Pagi. Ya, ada lagi Rahmania Arunita. Ini boleh ini nggak? Kak Bandar tahu dulu Rahmania Arunita. Betul kelas 12 kan? Halo, Rahmania Arunita. Oh, oke. Ya, 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 ya. Oke, oke, oke. Betul ya. Oke. Selamat bergabung ya. Yuk open cam dulu ya, guys. Oke. Open cam dulu yuk. Wah, Andrew. Lagi sakit, Andrew. Cepat sehat. Ini ada Joanna atau Joanita atau... Oh, seru nih. Catatannya. Yuk, kita lihat. Silakan siapa yang mau presentasikan. Ya, kedengaran suara saya, Kak? Oh, ada. Kedengeran Jadi nih. dicari dulu nilai tengahnya dari 40 sampai 44. Mm-mm. Ya, dan yang seterusnya tuh 42, terus ada 47, 52, 57, 62, 67. Oke. Terus tinggal dikaliin sama frekuensinya masing-masing. Mm-mm. Jadi ada 84, 376, 780, 570, 310, 670. Jadi 2790. Kalau ditotalin. Oke. Oke, jadi mediannya adalah tinggal dibagi sama penjumlahan frekuensi. Mm-mm. Oke, jadi 2790 per 50. Jadi 55,8. Itu ada komanya ini. Soalnya tipis banget komanya. Oh iya, itu Jadi, komanya tipis banget. kelihatan kok jadi 558. Padahal ada titiknya sebenarnya, ada dotnya ya. Iya, Oke. Kak. Kayaknya kekecilan ya. Benar-benar nggak apa-apa. Ini Oke. ngeditnya di ini ya, di Word ya. Oh, ini pakai OneNote ya. Oh, OneNote. Oke, oke. Ya, ya, ya. Lanjut modusnya. Terus ada modus. Ciri modusnya yaitu karena yang terbanyak adalah data 50 sampai 54, maka kita akan mengurangi untuk lihat TB-nya, kita mengurangi nilai terkecil dari mediannya. Sorry, Mm-mm. modusnya. Dari kelas modusnya ya. Iya, dari kelas modusnya tinggal dikurangi Mm. sama 0,5. Jadi Ya. 49,5. Mm-mm. Lalu ada 1 15 dikurangin 8 sama dengan 7. Terus ada 62 D2 maksud saya 15 dikurangi 10 jadi 5. Oke. Range-nya adalah 5. Terus Mm-mm. tinggal menggunakan rumus yang Kak Bandar kasih. Jadi Mm-mm. 9,5 ditambah 7. Sorry. 9,5 ditambah 7 per 7 plus 5 dikali Mm-mm. 5. Dikali 5. Oke. Oke, jadi ini kotoran saya. Jadi segini 52,416. Oh, mau lihat kotorannya, Pak. Ini panjang sih. Nggak apa-apa. Jadi berapa? 52, Ya, hasil akhirnya ini 52,416 modusnya. oke. Jadi modus tuh lebih pentingnya lihat frekuensinya, terus tepi bawahnya itu penting, dikurang 0,5 gitu ya. Lalu Iya. jangan lupa D1, D2. D1 itu kelas modusnya dikurang kelas sebelumnya, D2-nya kelas modusnya dikurang kelas setelahnya. Dan dikali Iya, panjang kelas. Itu yang penting sih poinnya ya. Oke, thank you buat kelompok 1 berarti ya. iya.
Oke, sekian dari saya. Oke, Terima kasih. thank you buat kelompok 1. Good job. Lanjut kelompok 2, siapa yang mau share screen? Bianca, it's okay ya, nggak apa-apa. Yuk, siapa? Oh, Joa tuh Jolen. Oke, Jolen. Oke, Jolen. Jolen ada di grup nggak sih? Joa tuh, Jolen ada ya di grup. Ini yang Joa, ini siapa sih? Joanita. Hah? Joanita, Pak. Joanita Tri Amelia. Iya. Oh, oke. Iya, iya. Ada di grup kan, Jo? Yang tadi Iya. nge-DM Kak Bandar di IG kan? Iya. Iya, iya, iya. Oke. Link GCR maksudnya link buat ini. Buat kelas masuk Serum ya. pelajaran-pelajaran gitu. Iya. Belum dapat. Belum. Hah? Belum, Pak. Oh, boleh japri Kak Bandar nggak di WA, nanti Kak Bandar kirimin kodenya. Joanita tuh IPS ya, IPA ya? PS. IPS. Oke, nanti japri Kak Bandar ya. WA ya. Nanti Kak Bandar kirimin ya. Oke. Pagi Grace, pagi Timothy. Oke, yuk lanjut kelompok 2. Ada siapa aja kemarin kelompok 2 dari Michelle berarti ya? Oh, Nasya, Michelle, dan seterusnya. Oke, silakan. Nasya. Share Aku screen baru kita ya. ketemu modusnya sih, Kak. Nggak apa-apa, modusnya dulu, nggak apa-apa. Aku kirim ke grup matematika aja ya. Oke, nanti Kak Bandar bantu share, coba. Kelompok 2 yang udah dapat rata-ratanya siapa? Meannya. Kak, aku udah dapat modusnya, tapi meannya belum aku hitung. Meannya belum dihitung. Oke, nggak apa-apa. Kak Bandar juga tiba-tiba PPT-nya kok tiba-tiba hilang sih, soalnya kemana ini kemarin? Yang jawabannya 61,5 ya, yang 59,5 itu cuma ngotret. Oh, Maaf, oke. berantakan. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Justru harus berantakan biar kelihatan kerjanya kan. Kalau rapi berarti wah ini mah nyalin. Enggak bercanda ya. Matematika itu kalau rapi jadi pertanyaan sih sebenarnya. Oke, bentar ya. Oh, oke. Bentar. Wait a minute. Guys, ada yang bisa bantu Kak Bandar share screen? Yang dari WA, nih silakan nih, coba nih. Yang jawaban kelompok 2 ya. Ya, scroll lagi dong, Kak, WA-nya. Hah? Ya. Enggak apa-apa. Kenapa nih? Gak apa-apa kalau sulit nanti. Ya, enggak apa-apa. Oh, ini sih. Ini. Oh, kelihatan nggak sih? Udah. Udah kelihatan nih. Yang paling bawah ya, Kak, yang di atas itu aku salah, yang 13,5 itu aku salah. Oke, yang 13,5. Bentar ya. Oke. Nih boleh digedein nggak nih? Wah, itu ada muka kita semua di situ. Boleh di zoom nggak nih? Oke, turunin dikit. Coba lihat yang atasnya. Berarti tepi bawahnya 60 kurang 0,5 ya? Makanya dapatnya 59,5. Gitu ya, benar ya, Nas? Iya. Oke. Lalu kemudian D1-nya 8, D2-nya 12. Betul, Kak? Iya, Kak, soalnya kan dikurang kolom atas dan bawah, yang frekuensi atas sama bawah. Itu D1 kan? Iya, D1 Kak. kurang sama sebelumnya, D2-nya kurang sama yang setelahnya gitu ya. Oke. Lalu kemudian kelas modusnya berarti frekuensinya 20 ya. 20 kurang 12, 8. 20 kurang 8, 12. 8 per 20 jadinya ya. Iya. 20 kali 5. Jadi 8 kali 5 terus dibagi 20. Iya, jadi 2, jadi 61,5.
Oke. Iya. Oke, good. Thank you, Nas. Thank you, Nif, udah bantu share screen. Nah, kelompok 2 yang sudah dapat meannya siapa? Musyafa mungkin. Mus dapat meannya nggak, Mus? Kalau dapat, oh, oh iya, 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 iya. Kemarin ada jawabannya Sakura ya. Oke, 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 oke. Berarti Sakura udah kasih jawaban yuk. Sekarang kita cek yuk. Aku koreksi, meannya dapatnya 61,2. Oh iya, iya, iya. Oke, oke. Yang kemarin ya, seru, seru, seru nih, seru nih. Oke, Kak Bandar share screen yang kemarin ya. Kak Bandar baru dapat ininya. Kak Bandar taruh di mana gitu soalnya ya. Nah, ini dia. Udah dapat. Yuk, kita cek ya. Siapa koreks jadi 61,2 jadi ya. Nah, modusnya kan berarti tadi udah meannya sekarang ya. Maka yang terpenting adalah dari mean itu nyari nilai tengahnya. Oke. Nah, XI-nya ya gitu ya. Ntar dihapus dulu deh, ini jelek. Cari XI-nya berarti ini 52, ini 57, 62, 67, 72. Oke, XI udah, ini frekuensinya berarti di sini XI kali FI. 52 kali 6 itu sekitar 312. 57 kali 12 itu 684 bukan? 62 kali 20 itu sekitar bentar, 1240. 67 kali 8 itu sekitar 536 bukan? 72 kali 4, 288. Oke, berarti ini ditambahin ya. Kalau Kak Bandar salah ngitung, tolong kasih tahu ya. Bisa Kak Bandarnya slip. Betul, 2, Kak. 246, 6, 12, 20. 2, 3, 11, 15, 18, 26. 25, 11, 13, 18, 20. 2060 jadinya. Total frekuensinya 6, 12, 20. Ini 10, 20, 50 ya total frekuensinya. Berarti 3060, Kak. 3060 ya? Oke. Rata-ratanya berarti 3060 dibagi 50. Maka hasilnya 61,2. Oke, thank you Sakura dan Musyafa yang udah bantu ya. Jadi clear ya. Buat kelompok 2 modusnya tadi dari Nasya, meannya dari Sakura dan Musyafa kemarin. Sampai sini ada yang mau bertanya nggak? Atau ada yang kebingungan nggak? Kak Bandar lagi usahakan selesai hari ini rekaman pembelajaran dari minggu lalu sampai hari ini ya. Nanti Kak Bandar edit-edit, Kak Bandar upload di YouTube aja. Karena kalau pakai Drive, kalian belum tentu nanti bisa akses gitu ya. Oke, aman ya? Gimana nih? YouTube di mana, Kak? Pewaris Bangsa. Enggak, YouTube Kak Bandar aja. Kalau Pewaris Bangsa nanti penuh. Oh, oke. Kalau Pewaris Bangsa paling buat khusus acara Pewaris Bangsa aja. Kak Bandar YouTuber. Terima kasih. Enggak. Jadi kepikiran karena gini. Satu sisi dituntut harus ada, karena kan kita online. Kita kelas online dan dituntut untuk ada bukti rekaman pembelajaran. Makanya Kak Bandar ganti linknya pakai ini yang premium kan, Google Meet Premium. Kak Bandar khusus pilih yang premium. Biar bisa ngerekam. Gitu. Jadi Kak Bandar pikir kalau direkam, di-upload di Drive itu kan otomatis sudah. Terus kalau Kak Bandar kasih link Drive-nya kan otomatis kalian juga suka kesulitan buka linknya. Kadang juga lupa. Tapi Kak Bandar pikir-pikir kemarin jadinya ya udahlah bikin di YouTube aja. Nggak ada maksud mau jadi YouTuber sih sebenarnya, cuman kayaknya lebih, walaupun nanti ada orang misalkan tetangga kalian yang nggak sekolah atau sulit buat sekolah gitu kan, mereka mau belajar, ya kasih aja linknya gitu. Ya, lebih ke ini sih.
Karena Bandung tuh termasuk kota besar yang ternyata banyak anak-anak seusia kalian yang nggak sekolah gitu. Ya, jadi lebih karena anak-anak yang nggak sekolah pun sebetulnya bukan karena mereka malas sekolah, tapi karena memang mereka udah kecanduan game bisa, atau memang mungkin karena biaya juga bisa gitu kan. Tapi minimal Bandar lihat sekarang satu rumah tuh ada handphone minimal ya, satu handphone tuh ada di rumah. Jadi kalau dia punya handphone berarti dia bisa akses YouTube kan. Beda kalau pakai Google Link Google Drive. Banyak orang yang nggak ngerti pakai Google Drive linknya walaupun tinggal pencet gitu dan play. Tapi kalau YouTube kayaknya orang lebih. Kak Bandar yang lagi kendala internet. Oke. Kak Bandar masih mute, Kak. Ya, jadi di sini baru ada pemadaman, jadi tiba-tiba wifi-nya mati dan langsung lost koneksi semua ya. Oke, ya sekarang kita lanjut ke modus. Modus masih ada yang mau bertanya nggak? Tadi ada yang mau bertanya kayaknya ya. Kalau modus masih ada yang mau bertanya, Kak Bandar jelasin ulang deh tentang modus. Oh gitu. Oh, oke oke. Yuk kita tentang modus lagi ya berarti ya. Tadi ada pertanyaan yang belum jelas soalnya teman. Yuk. Yuk kita ke modus yuk. Bentar. Nah, ini konsep dasar modus kemarin ya yang kita udah pelajarin. Jadi ini konsep dasarnya. Kalau kalian mau pakai cari modus, data berkelompok pakai konsep ini. Ya, dipahami bahwa MO itu modus, TB itu tepi bau. D1 itu selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelumnya. D2 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sesudahnya. P ini atau I itu adalah panjang kelas ya. Nah, sekarang kita lihat tabel. Nah, ini cara-caranya ya, langkah menentukan modus. Jangan lupa modus itu pengertiannya adalah angka yang sering muncul. Karena dia sering muncul berarti frekuensinya paling besar. Jadi patokan menentukan modus itu lihat frekuensi yang paling besar. Ya. Pertama, kita harus tahu frekuensi terbesar itu menentukan dia modus. Nah, kalau kemudian sudah dapat frekuensi terbesarnya, maka nanti kalian bisa lihat range nilainya. Range nilainya contoh 60 ke 64. Range-nya contoh ya. Maka tepi bawah kelas itu adalah nilai paling rendah dikurang dengan 0,5.
batas bawah dikurang 0,5. Tepi bawah itu batas bawah dikurang 0,5. Contohnya gini, 60 dikurang 0,5. Sama dengan 59,5. Nah, ini sudah absolut ya. Jadi 0,5 itu sudah absolut. Ya. Sudah baku. Nggak mungkin dikurang 0,2 atau 0,3, nggak mungkin. Angka 0,5 ini itu sudah absolut. Kemudian D1, ingat tadi D1 itu pengertiannya frekuensi kelas modus FKM dikurang frekuensi kelas sebelumnya. FKSB gitu ya. Nah, D2 itu frekuensi kelas modus dikurang frekuensi kelas setelahnya. Ini dulu 4 tahapan untuk nentuin modus. Nah, sekarang kita masuk ke tabel datanya ya. Oke, ini udah ada inilah ya. Nah, sekarang gini, Kak Bandar bikin yang baru aja. Dari semua frekuensi ini, kira-kira mana yang terbesar? 6670. Yang 27 ya? Ini kan frekuensi terbesar nih. Nah, maka karena dia frekuensi terbesar, patokan modusnya adalah range nilai ini. Kita nggak pernah tahu dalam 27 ini yang paling besar mana, yang paling sering muncul nilainya. Gitu ya, makanya kita cari pakai konsep yang tadi. Pertama kita cari dulu tepi bawahnya. Nah, tepi bawah itu yang paling bawahnya adalah 66 kan? 66 berarti dikurang 0,5. Maka hasilnya 65,5. Ya. Terus kemudian D1. D1 itu frekuensi kelas modus ini berarti kan 27 dikurang frekuensi sebelumnya. Inilah D1. Berarti 27 dikurang 14. Hasilnya 13. Terus D2. D2 itu frekuensi kelas modus dikurang frekuensi setelahnya. 7 dikurang 21 sama dengan 6. Nah, jangan lupa interval atau panjang kelasnya. 66 ke 70. 66, 67, 68, 69, 70. Maka dari sini ke sini, itu panjang kelasnya adalah 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, maka tinggal masukkan ke rumusnya. Modus sama dengan tepi bawah ditambah D1 per D1 tambah D2 dikali dengan P atau I, bebas ya. Tepi bawahnya itu 65,5 ditambah D1-nya adalah 6 per 6 tambah 13, D1-nya 13 ya. D1-nya 13, di bawahnya 13 tambah 6, dikali dengan 5. Maka jadinya 65,5 ditambah 13 per 19 dikali dengan 5. Oke, pindah ke sini ya. Maka modusnya jadinya 65,5 ditambah 13 kali 5 itu 65 per 19. Oke, 65,5 ditambah 65 bagi 19 itu sekitar 3,4 sekian lah ya. 3,41 mungkin. Atau 3,42. Berarti sekitar 68,92. Oke, 68,92. Nah, inilah modusnya. Ya. Jadi buat yang belum paham, ada beberapa faktor yang ada di dalam modus yang harus kalian cari dulu ketika kalian ketemu data berkelompok. Ya. Oke, Michael udah mulai paham ya. Nanti rekamannya juga Kak Bandar usahakan beres hari ini semua dari yang minggu lalu. Kak Bandar cut-cut dulu supaya kalian bisa belajarnya lebih nyaman ya. Yuk kita lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk ke median. Nah, ini median. Hampir sama dengan modus, ada tepi bawahnya. Hanya bedanya nanti ada
F besar dan F kecil. Ya. Tepi bawahnya sama, gitu kan. Pengertian tepi bawahnya ya, bukan letaknya ya. Tepi bawahnya itu sama, harus angka paling bawah dikurang 0,5 sama. Lalu N itu banyak datanya. F besar itu jumlah frekuensi sebelum frekuensi kelas median. Hati-hati. Kalau tadi D1, frekuensi kelas modus dikurang kelas sebelumnya. Tapi kalau di sini F besar, itu jumlah frekuensi sebelum frekuensi kelas median. Jadi misalkan median, ingat median itu di tengah. Misalkan mediannya di urutan keempat. Maka frekuensi 1, 2, 3 itu ditambah. Itulah F besar. Nah, bandar ulangin. Misalkan median posisinya di data keempat. Ya, misalkan di data keempat. Di urutan keempat. Frekuensinya urutan keempat. Maka kalau si mediannya di frekuensi urutan keempat, F besarnya berarti jumlah dari frekuensi 1, 2, dan 3. Itu F besar. Nah, lalu kemudian ada frekuensi kelas median. Itu yang dibawakan FM itu ya. Dan jangan lupa konsepnya juga dikali dengan panjang kelas. Bedanya cuma di F aja. Setengah N dikurang F. Gitu ya. Itu bedanya cuma di situ doang. Silakan dicatat dulu. Nanti kita lihat tabelnya ya. Oke, kalau sudah dicatat di bukunya, jadi usahakan catat di buku ya adik-adik ya. Jangan di screenshot. Kalau kalian screenshot, usahakan pindahkan ke buku supaya catatan kalian rapi gitu ya. Kalau sudah, kita mau lihat contoh pengerjaannya di tabel ya. Kita mau coba latihan buat median, cari median yang ada di tabel. Oke ya, udah ya, kita lihat ke tabel ya. Yuk, kita mau coba praktekkan konsepnya di tabel. Nah, ini langkah-langkahnya tahapannya. Jadi tadi ada letak kelas median, kita jangan lupa karena dia nilai tengah, pengertian median itu nilai tengah, maka kalau dia nilai tengah berarti dia ada di tengah-tengah frekuensinya, maka berlaku letak kelas median nyarinya adalah setengah N. Tadi ada di rumusnya ya. Misalkan ada data, jumlah datanya 20, maka mediannya letaknya di tengah-tengah, 20 ini kan, berarti setengah kali 20. 10. Maka di frekuensi 10 lah si mediannya berada. Kak, gimana kalau misalkan mediannya ganjil, datanya 21? Mediannya berarti setengah kali 20, gitu kan? Maka tetap di antara 10 dan 11 si mediannya. Ya, kalau ganjil berarti posisinya di 11. Oke, kayak kemarin ya. Setengah kali 20 tambah 1. Gitu ya. 10 tambah 1, maka hasilnya 11. Oke. Biar kalian nggak bingung, letaknya nanti pakai konsep setengah N ini aja. Nyari letak mediannya ya. Tepi bawahnya sama seperti yang modus tadi, batas bawah dikurang 0,5. F besarnya itu tadi yang Kak Bandar bilang, jumlah frekuensi sebelum frekuensi kelas median. Ya.
Panjang kelasnya seperti biasa, intervalnya ada berapa, misalkan ada 5 atau 3 atau 7 atau 9 ataupun bisa 10, ya. Itu tahapannya. Oke, yuk kita lihat yuk. Contohnya yuk. Nah, di sini ada contoh Kak Bandar bikin, ada 26 orang mahasiswa. Oke, 26 orang mahasiswa. Maka dari sini kalian bisa cari posisi nilai mediannya di mana. Letak mediannya ya. Maka letak median itu ada di setengah dikali N. Oke, karena setengah kali N, N-nya adalah 26, maka letak mediannya adalah di 13, frekuensi ke-13. Ini yang perlu pertama kita cari, letak mediannya dulu. Frekuensi ke-13 ya, maka kita cek di sini. Ini 3, 3 tambah 2, 5, tambah 4, 9, 9 tambah 5, 14. Sampai sini 14. Ya, tapi letak mediannya di 13, maka mediannya di sini nih. Di posisi ini. Ini mediannya letaknya di sini. Clear ya? Sampai sini dulu. Siapa yang bingung cari letak mediannya? Di soalnya 26 siswa. Kita cari letak mediannya setengah dikali 26. Sama dengan 13 kan? Nah, patokannya kita lihat 13 itu ada di frekuensi mana? Ada di urutan keberapa? Yang pertama frekuensinya 3. Nggak mungkin 13 di sini kan karena ini 3. Yang kedua 5. 3 tambah 2, 5. Lalu 5 tambah 4, 9. 9 tambah 5, 14. Nyampe sini kan baru 9 nih. Ya kan? Nyampe sini baru 9. Baru 9 orang. Mati lagi. Baru 9 orang nyampe sini. Maka pindah ke sini kan di dalam 5 ini habis 9 kan 10, 11, 12, 13, 14. Maka letak medianya 13 kan, ini medianya di sini kan. Di dalam si 5 ini kan. Paham nggak? Yang bingung siapa? Mau nanya, Kak. Ya. Kalau misalnya Gimana? letak mediannya itu ganjil gimana? Kayak tadi, setengah N plus 1. Gitu. Kalau katakan oh emang itu ya, kalau genap tuh ambilnya yang kan mediannya tuh 2 kalau genap biasanya. Nah, berarti kalau Kalau ini yang, ngambil yang lebih rendahnya ya? iya. Kalau yang data kelompok dia cukup setengah N, tapi kalau dia data ganjil, kayak kemarin bagi 2, gitu ya. Ambil 2 di tengah, bagi 2. Kalau data kelompok cukup 1 aja. Oke. Agak beda dengan yang ini, yang data ganjil. Ya, data tunggal maksudnya. Oke, yang kebingungan siapa? Nentuin letak mediannya aja dulu. Ingat di soalnya ada 26 orang kan, maka letak mediannya berarti setengah kali 26, berarti 13. Nah, kita lihat frekuensinya sekarang. 13 itu di mana sih posisinya? Di baris pertama frekuensinya 3, baris kedua frekuensinya 2, baris ketiga frekuensinya 4. 3 tambah 2 tambah 4 masih 9. Belum 13 kan? Berarti turun lagi 1. Nah, misalkan, kalau misalkan nih ya, misalkan di sini, misalkan, ini nggak 5. Misalkan ini frekuensinya nggak 5. Misalkan ini frekuensinya 3. Misalkan 3 yang ini. Maka 9 tambah 3 kan baru 12. Ya, misalkan ya. Maka 13 kan otomatis masuk di sini. Gitu ya. Ini Kak Bandar coba rubah sedikit supaya kalian ngerti bahwa 13 itu letaknya di mana sih. Gitu ya. Misalkan ini masih 3 frekuensinya, belum 5. Maka si 13 itu ada di sini nih. Di 66 sampai 70. Ya. Tapi karena kita pakai data ini, maka si medianya ada di letak 61 sampai 65. Oke.
dapat tepi bawahnya sekarang ya. Sekarang kita cari tepi bawahnya. Tepi bawahnya, batas bawahnya 61, dikurang 0,5. 60,05. 60,05 atau 60,5? 60,5 ya. Oke, tepi bawahnya itu. F besarnya. F besar, ingat tadi. Jumlah frekuensi sebelum frekuensi mediannya. Ini frekuensi mediannya di sini, ini FM-nya di sini. Nah, F besarnya itu jumlah yang ini. Ini F besar. Maka F besarnya 3 tambah 2 tambah 4. 3 tambah 2 tambah 4 berarti 9 ya. FM-nya tadi udah dapat 14. Nah, tinggal masukin ke konsepnya. Ke rumusnya tadi ya. Itu median sama dengan tepi bawah ditambah setengah E dibagi dengan FM-nya. Dikali dengan I-nya atau tepi bawahnya berarti 60,5 ditambah setengah N-nya tadi itu 13 ya, setengah N-nya udah kita cari dikurang frekuensi besarnya itu 9, F besarnya dibagi dengan 5 dikali dengan 5. Oke, maka mediannya jadi 60,5 ditambah 4/5 dikali 5. Coret aja nih kan. Maka mediannya 60,5 tambah 4. Maka mediannya 64,5. Itu adik-adik. Iya, Nif. Gimana, Nif? Ada yang nanya di chat, katanya FM-nya kenapa 5, Pak? FM itu frekuensi median, frekuensi kelas mediannya. Bukannya 14 ya? Hah? Enggak, bukan total. FM-nya doang, frekuensi kelas mediannya doang. Oh. Ya. Bukan total, yang total itu F besar doang. Oh, itu FM 14 maksudnya apa, Pak? Oh, enggak, ini maksudnya tadi yang ini nih. Ini kan 9 tambah 5 ini nentuin kelas mediannya maksudnya tadi Kak Bandar. Letak mediannya. Bingung ya? Nah, ini Kak Bandar. Gitu. Enggak, maksudnya yang ini, FM sama dengan 14. Oh, iya. Sorry. Kak Bandar salah nulis ya? FM-nya 5 berarti, sorry. Oh, oke, Kak. Iya. Thank you. Kak Bandar yang salah nulis ya, sorry ya. FM-nya 5 ya, frekuensi median ya. Gitu. Oke. Sip. Oke, ada yang mau bertanya nggak sampai di sini? Ada pertanyaan? Atau ada yang masih bingung? Apa tuh? Ada yang nanya di chat ya? Nggak ada. Oke, yuk. Coba kita kayak tadi. Ini Kak Bandar stop share. Nah, masing-masing kalian kelompok 1 dan 2. Lihat lagi soal yang tadi, yang kemarin. Nah, itu coba cari mediannya berapa.
soal yang kemarin, kalian coba cari mediannya berapa. Nah, jangan lupa cari dulu letak mediannya di mana ya. Ini kelompok 2 berarti letak mediannya, cari dulu letak median. Letak median berarti itu setengah dikali N. Itu setengah dikali 50. Setengah kali 50, 25. Ya. Maka 25, lihat frekuensinya. 6 tambah 12, 18. Ini masih 18 ya. 18 tambah 20, itu udah 38. Berarti letak medianya di sini. Ya, letak medianya di sini. 60 sampai 64. Ya. Kemudian kelompok 1. Total kemarin ada berapa ini? 10, 20, 40. Oke, letak mediannya ya. Letak median untuk kelompok 1. Itu setengah kali N. Setengah kali 40. Itu 20. Oke, 20 berarti kita cek. 2 tambah 8, 10. 10 tambah 15, 25. Maka si 20 di sini. Nah, letak mediannya juga di sini sama dengan modusnya ya ternyata ya. Ini sebuah kebetulan aja, nggak terselalu letaknya median sama modus itu sama. Oke, dilanjut ya. Nanti kalian lanjut cari di rumah. Minggu depan kita bahas ya. Kita mau absen dulu ya. Sip. Yuk, silakan open cam semua adik-adik. Jangan lupa selama semester ini kita mau open cam terus ya. Jo, wanita udah pegang kepala pusing ya. Jo, nanti japri Kak Bandar ya untuk kode kelas GCR-nya ya. Iya, Kak. Iya, oke. Yuk, wah Nasya akhirnya buka kamera. Nas, nanti jangan keluar dulu ya, bentar Kak Bandar mau ngomong ya. Yuk, 3, 2, 1. Oke, bye-bye adik-adik semua. Sampai ketemu minggu depan ya. Jangan lupa medianya diberesin ya. Oke. Sampai ketemu, Kak. Ya, bye-bye. Terima kasih, Kak. Kak. Nah, Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. ya. Nasya masih di sini? Iya, masih kok, Kak. Ini oke. Nas, buat siapa? Noah. Nanti Kak Bandar minta tolong pantau tugasnya ya. Nanti Kak Bandar kabarin kalau ada tugas-tugasnya ya. Oke. Oke. Thank you ya, Nas. Iya. Oke, bye-bye. Yo. Iya, hati-hati, Kak. Yo.